Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kamu sudah kehilangan taringmu. Kemarilah, ucap Soyan. Soyan sedikit tersenyum saat melihat 3000 Burning Flame yang telah mengungkapkan ekspresi ketakutan dan terus mundur. Cahaya keemasan melonjak di telapak tangannya dalam beberapa saat cahaya itu menyusul 3000 Burning Flame. Dan cahaya itu mulai menariknya kembali ke arah segel naga saat dia meraung dan berjuang. Tubuh besar dari 3000 Burning Flame dengan cepat menyusut saat mendekati segel naga. Pada akhirnya itu berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang diserap oleh cahaya keemasan yang dipancarkan dari segel naga di telapak tangan Soyan. Soyan akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat 3000 Burning Flame yang telah menghilang ke tangannya. Soyan melihat ruang spiritual melingkar ini. Ruang di sekitarnya segera mulai berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Segera suara retak muncul dan berubah menjadi fragmen spasial. Saat alam spiritual diledakkan, Soyan yang telah duduk di dalam wilayah bintang yang dipenuhi oleh api ungu hitam perlahan membuka matanya. Soyan yang telah membuka matanya segera menatap naga api kecil berwarna ungu hitam. Pada saat ini mata naga telah kehilangan kilauannya. Pertempuran semacam ini sedemikian rupa sehingga satu pihak harus mati agar pihak lain dapat bertahan hidup. Dia bisa menghela nafas kasar sekarang, namun jika 3000 Burning Flame telah memperoleh kemenangan, kemungkinan besar akan dengan bangga membakar tubuhnya menjadi abu. Soyan berdiri dan perlahan berjalan ke arah naga api kecil ini. Ini adalah api esensi dari 3000 Burning Flame yang telah dia impikan. Dia telah menempuh jarak yang sangat jauh dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah, mengalami banyak kesulitan dalam prosesnya. Pada saat ini dia akhirnya mencapai keinginannya. Tenang dan ikuti bersamaku. Saya tidak akan mempermalukan reputasi Anda di peringkat api surgawi, ucap gumam Soyan. Setelah itu Soyan melebarkan mulutnya dan menelan kumpulan api ungu hitam ke perutnya. Api esensi baru saja memasuki tubuhnya ketika gelombang panas yang membakar diam-diam menyebar dari dalam. Soyan dengan cepat menyilangkan kakinya dan duduk. Api hijau giok dan api ungu hitam menyembur keluar dari semua pori-porinya. Saat ini Soyan telah berhasil memperoleh esensi api dari 3000 Burning Flame. Dia perlu menyempurnakannya sepenuhnya dan kemudian menggabungkannya dengan Glazed Lotus Heart Flame. Dia kemudian perlu mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Meskipun Soyan telah memperoleh kendali atas 3000 Burning Flame karena keberadaan segel naga, nyala api ini cukup tinggi di peringkat api surgawi. Itu telah terbentuk setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya memiliki kebanggaan yang tidak dapat terkikis dengan mudah. Beberapa waktu akan dibutuhkan untuk menyempurnakannya. Saat itu Soyan telah menghabiskan 2 tahun di bawah tanah untuk menyempurnakan Fallen Heart Flame. Mungkin kali ini tidak akan memakan waktu lama, tapi sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Penutup api hijau giok di sekitar Soyan perlahan memucat saat dia duduk dan menutup matanya. Akhirnya menghilang. Lautan api ungu hitam yang menembus wilayah bintang segera melonjak setelah penghalang api menghilang. Namun tepat ketika api akan mencapai radius 10 kaki dari Soyan, mereka mulai buru-buru terbelah. Setelah itu mereka dengan patuh berlama-lama di sekitarnya, seolah-olah api sedang memujanya. Soyan mungkin telah menghindari lautan api, tetapi boneka setan langit di sisinya secara bertahap memancarkan cahaya keemasan samar karena telah kehilangan perlindungan penghalang. Meskipun masih dalam radius 10 kaki dari Soyan, suhu wilayah bintang sangat tinggi sehingga menakutkan. Cairan berwarna emas terus menetes ke tubuh boneka setan bumi. Cairan berwarna emas terus menetes ke tubuh boneka setan langit. Dengan cairan kemasan ini bergulir ke bawah, warna emas cerah di tubuhnya perlahan berubah menjadi warna emas redup.
Dari kelihatannya kekuatan petir agung yang telah diserap oleh Sky Demon Puppet sebelumnya disempurnakan secara alami oleh tungku wilayah bintang. Meskipun Soyan jelas mengerti bahwa memperbaiki 3000 Burning Flame akan membutuhkan waktu yang lama, dia tidak berharap setengah tahun akan berlalu setelah dia menutup matanya. Selama setengah tahun ini wilayah bintang tetap sunyi sebagai wilayah orang mati. Tetapi area di luar wilayah bintang sangat bising. Hari ketiga setelah wilayah bintang ditutup, dokter peri kecil bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang untuk menyelamatkan Soyan. 3 kepala besar tidak dapat menghentikannya dan dengan mediasi Xuan Yi, wilayah bintang dibuka pada hari ketiga. Namun lautan api yang mengerikan melonjak seperti binatang prasejarah saat pintu terbuka. Jika 3 kepala besar tidak siap, kemungkinan besar akan menyebabkan bencana besar. Dengan situasi ini terjadi, dokter peri kecil tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu lagi meskipun merasa sangat cemas di dalam hatinya. Untungnya Zian masih memiliki kemampuannya untuk merasakannya. Kalau tidak, dia kemungkinan akan mengalami kesulitan menahan siksaan selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan setelah pintu dibuka pertama kali, 3 kepala besar sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka wilayah bintang. Kali ini Xuan Kongzi telah masuk sendiri, namun dia akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah berada di dalam selama kurang dari 5 menit. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya mampu melakukan perjalanan 1000 meter sebelum tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Hati semua orang secara bertahap tenggelam ketika mereka melihat keadaan menyedihkan Xuan Kongzi. Kelompok dokter peri kecil dengan putus asa menggenggam jerami terakhir. Jerami ini adalah segel naga di tangan Zian. Saat ini satu-satunya harapan mereka adalah keberadaan segel naga ini. Jika segel naga ini tiba-tiba menghilang suatu hari nanti, kemungkinan dokter peri kecil akan runtuh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mulai berhenti berharap bahwa Soyan masih hidup. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas pelan. Siapa yang mengira juara pertemuan pil ini berakhir dengan nasib seperti itu? Sementara banyak orang menghela nafas pelan, interior wilayah bintang yang seperti kematian memancarkan sedikit fluktuasi untuk pertama kalinya. Sosok kurus duduk bersila di wilayah kosong. Api ungu coklat yang sangat dalam muncul dari tubuhnya. Api semacam ini melekat padanya. Setiap kali nyala api bergolak, itu akan menyebabkan lautan api ungu hitam berfluktuasi. Pemuda itu tidak merasakan perubahan api di sekitarnya. Sudah hampir 8 bulan sejak dia menutup matanya saat itu. Tubuhnya tidak bergerak bahkan 1 inci pun selama 8 bulan ini. Bahkan nafasnya menjadi lembut dan tidak terdengar. Benang-benang bibit api berwarna ungu kecoklatan tiba-tiba merembes keluar dari pori-pori tubuhnya saat dia duduk dengan tenang seperti seorang biksu tua. Di bawah penyempurnaan api ungu coklat ini, kulit putih Soyan berangsur-angsur memperoleh petunjuk warna perunggu kuno, menyebabkan tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan. Mengikuti kondisinya yang tenang ini, sepertinya seluruh pernapasan wilayah bintang telah bergabung. Setiap kali nafasnya menjadi lebih berat, lautan api yang menyebar ke seluruh wilayah bintang akan terangkat menjadi gelombang api. Pada saat nafasnya tenang, gelombang api menjadi tenang dan wilayah bintang sekali lagi memulihkan keheningannya. Waktu diam-diam mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah pernapasan ini. Wilayah bintang terus tetap sunyi senyap seperti di masa lalu. Bahkan tidak ada kekuatan hidup sedikit pun yang hadir dalam api neraka ini. Kedua mata Soyan terbuka. Napas yang luar biasa panas perlahan mengikuti tenggorokan Soyan saat dimuntahkan. Apakah akhirnya akan berhasil? Ucap Soyan. Soyan perlahan menundukkan kepalanya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api ungu coklat mengeluarkan suara engah dan muncul. Ini adalah api surgawi barunya. Itu adalah api surgawi baru yang digabungkan dari 3000 Burning Flame, Green Lotus Core Flame, dan Fallen Heart Flame. Soyan tidak tahu betapa menakutkannya peringkat api surgawi di puncak peringkat api surgawi. Tetapi dari tebakannya, api surgawi yang baru terbentuk ini harus memiliki kualifikasi untuk peringkat di antara 6 besar.
Karena itu terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, saya akan menyebut 3.000 api hati teratai, ucap Soyan. Soyan tersenyum saat dia melihat kumpulan api ungu coklat di tangannya. Soyan mengepalkan tangannya dan menyerap kumpulan api ungu coklat ini kembali ke tubuhnya. Tiba-tiba aura Soyan melonjak hingga menyebabkan dia tercengang. Mulai dari Dozong bintang 4, bintang 5, bintang 6, dan ke bintang 7. Aura yang melonjak liar melampaui bintang 7 ini sekali lagi tiba-tiba melonjak. Akhirnya itu menembus penghalang bintang 9 sebelum perlahan berhenti. Itu akhirnya stabil pada level itu. Jika seseorang hadir, kemungkinan seseorang akan pingsan di tempat. Target yang orang lain butuhkan beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade untuk mencapainya telah dengan cepat diatasi dalam 2 hingga 3 menit yang singkat ini. Raungan akhirnya melemah di tengah aura yang menggetarkan jiwa ini. Badai api di sekitarnya juga berhenti. Tangan Soyan diturunkan dengan lembut. Dia merasakan Douki yang luas dan perkasa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengalir di dalam nadinya. Sebuah erangan kecil tanpa sadar dipancarkan dari mulutnya. Kemajuan semacam ini benar-benar terlalu luar biasa. Soyan dengan lembut mengepalkan tinjunya. Perasaan kekuatan yang melonjak ini menyebabkan Soyan merasakan dorongan untuk menghancurkan ruang ini. Pada saat ini Soyan yakin jika dia bertemu Old Mugu lagi, dia pasti tidak akan melarikan diri seperti terakhir kali. Soyan merasakan Douki di dalam tubuhnya. Senyum di sudut mulutnya melebar. Ketika dia menelan Fallen Heart Flame saat itu menyebabkan dia melompat dari Dowling ke puncak kelas Dowang. Kali ini lompatannya mungkin tidak tampak liar dan ganas seperti terakhir kali. Tetapi Soyan mengerti bahwa energi yang dibutuhkan dalam kelas Dozong jauh lebih dari energi yang dibutuhkan untuk melompat dari kelas Dowling ke kelas Dowang. Soyan tersenyum, merasa sangat puas dengan kondisinya saat ini. Matanya tiba-tiba meluncur ke boneka setan langit di sisinya, dan dia langsung terkejut. Pada saat ini warna emas gelap sepintas itu memberi seseorang perasaan aneh. Apakah ini karena penyempurnaan suhu tinggi? Ucap Soyan. Soyan terkejut sebelum sampai pada pemahaman. Suhu di dalam wilayah bintang sangat tinggi. Jika dia tidak berhasil menelan 3000 Burning Flame, kemungkinan nasibnya tidak akan lebih baik. Kekuatan bertarung dari boneka setan langit saat ini seharusnya meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah itu bisa mengalahkan Old Mugu sendirian, ucap Soyan lagi. Soyan mengamati boneka setan langit dengan penuh kegembiraan. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Matanya memindai lautan api ungu hitam yang telah menyebar di wilayah bintang ini. Itu semua telah terbentuk dari energi yang diserap oleh 3000 Burning Flame selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat sia-sia untuk meninggalkan mereka begitu saja di sini. Kalau begitu, izinkan aku memanfaatkannya sebaik mungkin, ucap Soyan. Soyan tersenyum, telapak tangannya menghadap lautan api sebelum tiba-tiba mengepal. Ketika Soyan mengepalkan tinjunya, kekuatan hisap yang mengerikan segera melonjak ke segala arah. Gelombang demi gelombang api ungu hitam yang berubah menjadi banyak pilar api yang melesat ke telapak tangan Soyan. Mata Soyan mengeras saat dia mengamati api agung yang telah berkumpul di tangannya. Energi di atas telapak tangan Soyan tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pusaran berputar pada tingkat yang semakin menakutkan. Pada akhirnya itu berubah menjadi cahaya ungu hitam. Ketika kecepatan putar pusaran itu telah mencapai tingkat tertentu, pusaran api itu juga mulai menyusut. Setelah sekitar setengah jam pusaran itu hanya seukuran telapak tangan. Cahaya menghilang dan manik-manik ungu hitam seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangan Soyan. Ada nyala api yang menyala dan bergolak di manik yang agak transparan ini. Soyan menghela nafas lega saat dia melihat manik ungu hitam yang telah terbentuk. Dari kelihatannya pembentukan benda ini tidak semudah yang dibayangkan. Manik-manik semacam ini yang terbentuk dari aglomerasi api disebut manik petir api. Soyan telah menemukannya di beberapa gulungan yang ditinggalkan Yalau. Benda ini bisa dibilang cukup unik. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Berdasarkan tebakan Soyan,
Manik petir api yang dia ciptakan dengan 3000 burning flame bisa melukai seorang elit Douzun ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Jika Soyan tiba-tiba menggunakan serangan ini ketika bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, itu pasti akan berakhir dengan efek yang mengejutkan. Soyan mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanannya setelah berhasil membuat manik petir api ini. Setelah itu dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak. Soyan tidak berhenti setelah berhasil menyempurnakan manik petir api. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan hisap yang kuat sekali lagi melonjak keluar. Ketika Soyan menghentikan penyerapan liar ini, wilayah bintang ini yang telah lama sunyi sekali lagi menjadi hidup. Badai api bersiul di sekitar. Riak yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri membentuk beberapa garis hitam pekat. Karena kekuatan yang kuat dari manik petir api yang dibuat dari 3000 burning flame, Soyan terus menyempurnakannya dengan cara yang bahagia dan tidak kenal lelah. Bahkan dengan kekuatan Soyan, energinya habis setelah menciptakan sekitar 18 dari mereka. Soyan segera duduk dan berlatih setelah merasakan situasinya. Setengah jam kemudian sebagian besar Douki di dalam tubuhnya yang kelelahan telah pulih. Sementara Douki Soyan pulih, dia terkejut menemukan mantra api saat ini telah mencapai tingkat tinggi kelas D. Kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan energi juga melonjak. Di masa lalu Soyan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan Douki-nya. Namun sekarang dia hanya membutuhkan kurang dari 1 jam. Ini adalah bagian dari manfaat yang dibagikan oleh evolusi mantra api. Selain itu, dengan keunikan mantra api saat ini secara bertahap mengungkapkan kegunaannya yang menjulang. Douki yang telah disempurnakan dari mantra api dan penguat api surgawi akan sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan ini saja tanpa keterampilan Dou lainnya, kemungkinan bahkan ahli lain di puncak kelas Douzong tidak akan bisa menandingi Soyan dalam serangan langsung. Soyan merasa mabuk di hatinya sejenak sebelum dia sekali lagi berdiri. Matanya menyapu interior wilayah bintang sebelum berjalan ke area di mana pintu spasial berada. Sudah waktunya untuk dia pergi. Dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan Peel Tower saat ini turun ke keadaan cemas. Hampir semua ahli dari Peel Tower sudah keluar pada saat ini. Banyak mata muram dan cemas berkumpul di langit. Orang-orang dari Peel Tower jelas menyadari tempat apa yang di langit ini. Itu adalah wilayah bintang yang telah menjadi tempat terlarang Peel Tower. Semua orang masih ingat cara menyedihkan Xuan Kongzi ketika dia melarikan diri darinya setengah tahun yang lalu. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat tinggal lama di dalam wilayah bintang. Selain itu, jika nyala api di wilayah bintang benar-benar meletus, kota Pil Suci kemungkinan akan berubah menjadi kota kematian yang hancur dalam sekejap. Namun wilayah bintang ini yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama setengah tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda meletus. Bahkan segel itu muncul seolah-olah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Itu menyebabkan semua orang di kota Pil Suci menjadi sangat ketakutan. Semua orang di bawah level Do Huang mundur. Para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi untuk melindungi kota Pil Suci. Ucap trio Xuan Kongzi berdiri di langit. Ekspresi mereka serius saat mereka mengeluarkan perintah. Mereka dapat merasakan bahwa wilayah bintang menjadi situasi yang sangat kejam hari ini. Xuan Yu, Tian Leize, ayo perkuat segelnya, ucap Xuan Kongzi. Xuan Yu dan Tian Leize mengangguk dengan wajah muram. Mereka dengan jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun jika wilayah bintang meletus. Tian Huozunze di salah satu puncak gedung di sekitar Peel Tower memandang ruang yang terdistorsi dengan sedikit cemberut. Dia mengajukan pertanyaan kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil, apakah kita harus pergi? Tanya Tian Zunze. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Tian Huozunze. Dia menjawab dengan wajah sedih. Aku ingin menunggunya. Saya akan bertahan di sini, ucap dokter peri kecil. Tian Huozunze mendesah pelan. Dia melirik Zian di samping, yang sedang menggosok kepalanya dalam kesusahan. Zian terus-menerus meraih seutas rambut dan bermain dengan segel cahaya keemasan di tangannya. Dia bergumam, masih tidak ada masalah dengan segel naga. Soyan seharusnya baik-baik saja, tapi mengapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama?
ucap Zian. Xuan Kongzi dengan tegas berteriak saat dia berdiri di langit. 3 cahaya kuat mengalir ke ruang kosong. Perkuat segelnya, teriak Xuan Kongzi. Dengan trio Xuan Kongzi melepaskan semua kekuatan mereka, ruang mulai secara bertahap stabil. Namun sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Segera retakan besar 10 kaki perlahan muncul di depan ekspresi kusam kelompok Xuan Kongzi. Ini sudah berakhir, kita akan dalam bencana, ucap Xuan Kongzi. Suara baru saja terdengar ketika retakan itu tiba-tiba bergetar. Api ungu hitam yang mengerikan menyapu seperti badai. Kota Pil Suci menjadi panik pada saat ini. Tepat ketika para ahli dari Pil Tower bersiap untuk menerima bencana dahsyat, sosok kurus perlahan muncul di tengah api ungu hitam yang mengerikan. Saya telah kembali, ucap Soyan. Meskipun suara ini tidak keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok dokter peri kecil di gedung-gedung langsung menegak. Itu Soyan, dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Bahkan dia membawa nyala api 3000 Burning Flame, ucap 3 trio Xuan Kongzi. 3 ketua asosiasi, bagaimana kabarmu? Ucap Soyan. Soyan, kamu benar-benar masih hidup? Ucap Xuan Kongzi. Wajah trio Xuan Kongzi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakkepercayaan. Terutama wajah Xuan Kongzi. Dia adalah seseorang yang secara pribadi memasuki wilayah bintang dan memahami lingkungan mematikan di dalamnya. Bahkan dia tidak berani tinggal lama di dalamnya. Namun Soyan mampu bertahan selama 8 bulan tanpa terluka. Soyan hanya bisa tersenyum saat melihat mata tercengang dari ketiganya. Tangannya mengusap pintu spasial dan perlahan menghilang. Suhu tinggi yang telah menyebar di kota Pil Suci juga tiba-tiba menghilang. Auramu, ucap trio Xuan Kongzi. Mereka secara bertahap pulih setelah kejutan awal mereka. Aura Soyan saat ini berbeda saat dibandingkan ketika dia memasuki wilayah bintang saat itu. Kamu telah menaklukkan 3000 Burning Flame? Ucap Xuan Kongzi. Hahaha, Xuan tua tidak berpikir untuk mengambilnya kembali kan? Ucap Soyan. Saya baik-baik saja jika Anda telah menyelesaikan ancaman itu. Namun saya tidak menyangka Anda mampu menaklukkan 3000 Burning Flame. Keras kepala makhluk itu adalah sesuatu yang kita bertiga saksikan, ucap Xuan Kongzi. Soyan tersenyum, dia baru saja akan berbicara ketika sosok cantik dokter peri kecil tiba-tiba bergegas dari jarak dekat. Sebelum dia bisa pulih, itu sudah bergegas ke sisinya. Tangan sedingin es meraih lengannya. Wajah cantik dan memikat saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Ada sedikit kemerahan di matanya yang cantik. Dia tampil sangat menarik dan benar-benar akan menarik perhatian orang lain. Tenang, aku baik-baik saja, ucap Soyan. Dia dengan lembut menghibur dokter peri kecil saat dia menatapnya. Dia meraih tangannya tanpa berbicara sambil menatapnya dengan sepasang mata merah yang cantik. Hahaha, aku sudah mengatakan bahwa dia pasti baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan salah, ucap Zian. Soyan menepuk tangan sedingin es dokter peri kecil. Dia menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Tian Huozunze. Tuan tua, saya telah membuat Anda semua khawatir, ucap Soyan. Tian Huozunze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu Soyan dan keterkejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Soyan saat ini sudah di tingkat bintang 9 Douzong. Ketika Soyan melangkah ke wilayah bintang saat itu, dia berada di sekitar level bintang 4 Douzong. Dalam waktu 8 bulan, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Setelah mengikuti Soyan untuk waktu yang lama, Tian Huozunze jelas menyadari kemampuan bertarungnya. Ketika dia berada di level bintang 4 Douzong, dia telah mampu mengalahkan Tianse, seorang ahli di puncak kelas Douzong. Sekarang dia telah mencapai tingkat bintang 9 Douzong. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dalam kelas Douzong yang cocok untuknya. Bahkan beberapa Douzun yang lebih lemah mungkin tidak akan menang melawannya. Kecepatan latihanmu benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut,
Sepertinya tidak akan sulit bagimu untuk menembus kelas Douzun, ucap Tian Huozunze. Tian Huozunze tertawa getir dan menghela nafas. Setelah itu dia melirik dokter peri kecil dan berkata lagi, orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia. Saat Anda hilang, dia terus-menerus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika 3 kepala asosiasi tidak menghentikannya, dia akan dengan paksa menerobos masuk, ucap Tian Huozunze. Mendengar ini mata Soyan menatap dokter peri kecil yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Emosi yang rumit melonjak ke dalam hatinya pada saat ini. Hal yang paling sulit untuk diterima di dunia ini adalah nikmat dari kecantikan. Dokter peri kecil telah meninggalkan kekaisaran Cuyun bersamanya untuk menuju ke wilayah sudut hitam dan mengikutinya ke dataran tengah. Dia tidak pernah mengeluarkan keluhan apapun meskipun menempuh jarak yang sangat jauh. Meskipun Soyan telah membantunya mengatasi tubuh racun yang menyedihkan, masih sulit untuk menebus kebaikannya karena dia mengikutinya sepanjang waktu. Dokter peri kecil tampaknya merasakan perubahan di mata Soyan. Ini menyebabkan dia merasa sedikit panik. Dia seperti rusa yang terkejut saat dia melepaskan tangannya dan dengan lembut berkata, semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan lakukan hal berbahaya seperti itu di masa depan, ucap dokter peri kecil. Soyan mengangguk sambil tersenyum. Ketika dia melihat barisan besar piltover di sekitarnya, dia tanpa sadar tertawa. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke trio Xuan Kongzi dan berkata, saya meminta maaf telah menyebabkan masalah piltover, ucap Soyan. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Saya telah menderita banyak gangguan dari Xuan Yi selama periode waktu ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada Anda di wilayah piltover kita, Yao Chen pasti akan menyalahkan kita begitu dia sudah lolos di masa depan. Kami tidak bisa menanggungnya mengingat karakter orang tua itu, ucap Xuan Kongzi. Ekspresi dingin melintas di mata Soyan mendengar ini. Dia telah berhasil mendapatkan 3000 Burning Flame. Sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan Hall of Soul. Melihat wajah Soyan yang agak dingin dan tegas, Xuan Yi tampaknya memikirkan sesuatu. Dia dengan lembut berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke Piltover. Kami juga telah memperoleh beberapa informasi tentang di mana Yao Chen dipenjara saat Anda berada di wilayah bintang, ucap bibi Xuan Yi. Hati Soyan menekan kecemasan di hatinya dan mengangguk. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Aula Jiwa berpikir untuk memindahkan Yao Chen. Namun karena masalah pengumpulan pil, pemindahan itu akhirnya tertunda. Selama setengah tahun Anda hilang, mereka memiliki waktu yang cukup untuk memindahkan Yao Chen dari kota Ming di wilayah barat, ucap Xuan Kongzi. Ekspresi Soyan tenggelam dan tinjunya sedikit terkepal. Guru memang dipindahkan ya? Kalau begitu bolehkah aku tahu di mana Hall of Soul memenjarakan guru? Tanya Soyan. Ada beberapa petunjuk, tapi belum diverifikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Namun kamu tidak perlu cemas. Dengan informasi kami saat ini, itu harus jelas sebelum kami dapat menyelidiki semuanya dengan benar, ucap bibi Xuan Yi. Anda tidak perlu khawatir. Yao Chen sangat bermanfaat bagi Hall of Soul. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya, ucap Xuan Kongzi. Ya, terima kasih ketua asosiasi, ucap Soyan. Selain itu, jika kami berhasil mendapatkan informasi, kami hanya bisa mengandalkan kemampuanmu. Jika kita mengeluarkan tangan, kita pasti akan membuat marah Hall of Soul dan pertempuran besar mungkin akan meletus. Piltover saat ini memang bukan tandingan Hall of Soul, ucap Xuan Kongzi. Sudah cukup bahwa Piltover membantu saya menemukan lokasi di mana Hall of Soul memenjarakan guru. Soyan akan merasa tidak enak jika saya mendapatkan lebih banyak bantuan, ucap Soyan. Baiklah, kamu bisa yakin. Hall of Soul adalah musuh Piltoverku. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, ucap Xuan Kongzi. Soyan tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada Xuan tua yang dulu, ucap Soyan. Kamu harus beristirahat di Piltover selama periode waktu ini. Anda bisa segera bertindak setelah kami memperoleh informasi, ucap Xuan Kongzi. Soyan tersenyum dan mengangguk.
Dia mengepalkan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang dia dapat dari Feng Zunze, yang telah memberikan padanya sebelum dia pergi saat itu. Sekarang sudah waktunya untuk memanggilnya. Begitu dia mengumpulkan semua orang dan mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia akan menyerbu ke tempat Yalo di penjara dan menyelamatkannya. Guru, kali ini murid ini segera mendatangimu. Murid ini bersumpah akan menyelamatkan Anda, ucap gumam Soyan. Niat membunuh melonjak di hati Soyan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan potongan batu giok itu tiba-tiba hancur. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.